Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an nishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita mengucap alhamdulillah sebanyak-banyaknya, kita juga senantiasa berupaya agar segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa mendekatkan kita kepadanya, agar segala karunia yang Allah turunkan kepada kita bisa mengingatkan kita kepadanya, agar segala apa yang kita terima dalam hidup ini kita pergunakan untuk mencari keridhaannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehadirannya sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam, baik itu alam insan manusia maupun alam-alam lainnya. Sehingga dengan kehadiran Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad bagaimana jati diri manusia yang sesungguhnya, agar kita tetap dalam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, baik itu fisik maupun rohaninya, agar kita tidak termasuk dalam asfala safilin, serendah-rendah makhluk yang rendah. Serendah-rendah makhluk yang rendah itu adalah hayawan atau binatang. Jadi Rasul diutus agar kita manusia tetap jadi manusia, tidak menjadi asfala safilin. Bagaimana caranya supaya kita tidak jadi asfala safilin? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan betul-betul yakin dengan imannya, tidak ada keraguan-raguan pada imannya, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah rezeki, masalah kehidupan, pol imannya. Dan juga dia selalu wa amilus sholihat, beramal dengan yang baik-baik, beribadah dengan dasar ilmu, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dua perkara inilah para hadirin sekalian yang menghindarkan kita dari asfala safilin. Bila dua hal ini sudah tidak ada, maka bisa jadi kita lebih rendah daripada hayawan itu sendiri atau binatang itu sendiri. Yang kita muliakan bersama Abuya beserta seluruh keluarga beliau dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati para guru-guru kita, para wali nanggro, pimpinan pesantren, pimpinan balai pengajian, Bapak Imam, Khatib dan Bilal,
Yang terhormat pula kepala kampung yang berhadir pada kesempatan ini, Bapak Haji Bu Hajah, tokoh masyarakat sesepuh kita seperti kata Bang Dam tadi. Ada Pak Mukim 2 di sini, Mukim pada masanya Bang ya. Tapi yang menjadi orang tua kita di kemukiman Gosong Telaga ini, seterusnya kepada seluruh hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para orang tua kami, jamaah Ratib Seribe baik yang dari Singkil, Singkil Utara, istimewa yang kita hormati, yang kita banggakan, ahli bait Bang Dam sekeluarga yang dalam hal ini melaksanakan acara resepsi atau walimatul khitan anak beliau Naufal. Semoga Naufal ini kelak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang betul-betul ihsanan kepada kedua orang tuanya seperti ayat yang dibacakan oleh Ustaz Marzuki tadi, menjadi anak yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi penerus perjuangan agama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kita salah satu nikmat dan amanah itu adalah anak. Dan setiap amanah dan nikmat maka tugas kita mensyukurinya. Kalau kita ingat kaji kita ke belakang balik, bahwa pada diri manusia itu akan selalu datang 4 macam keadaan. La khamisata laha, tidak ada yang nomor 5, hanya 4. Ada kala keadaan kita ini dalam nikmat, ada kala keadaan kita ini dalam bala atau musibah, ada kala keadaan kita ini dalam taat, ada kala keadaan kita ini dalam maksiat. Yang 4 ini selalu kita hadapi setiap saat, setiap waktu. Malam kau awak duduk, nah, di kediaman Bang Dam sekeluarga, apa nyoko? Antara kau yang ampek kau, taatkah, maksiatkah, nikmatkah, atau bala? Itu harus ada kita fahami dalam setiap kehidupan kita. Beko pulang awak ke rumah masing-masing, itu sedang keadaan apa kita di rumah beko, selalu ada kita ampek. Maka singkat saja Bapak Ibu yang mulia, kata Abu Abbas Al-Mursi, kalau datang pada kita nikmat, maka tugas kita mensyukuri nikmat. Jangan pandang ketek gadang nikmat. Yang penting nikmat ada dari Allah, berikan syukur kita kepada Allah. Yang kedua, bala, musibah akan datang pada kita pada suatu saat. Indak je mungkin kita kau nikmat terus-terusan, tak ada juga tu. Maka apa tugas kita di situ? Sabar, menahan diri daripada berkeluh kesah, itu dikatakan sabar. Kapun nafsi anil inzijar, kita tahan jiwa kita daripada berontak, itu dikatakan sabar. Walaupun dalam hati kita masih pahit, ndak tahan awak, tapi ndak awak ungkapkan, itu dikatakan sabar. Yang ketiga, ada datang pada kita taat, duduk kita pada malam kau bermajlis, berhadapan bertemu dengan guru-guru kita, dapat kita mendengar bacaan Al-Quran. Siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka baginya 1 pahala. Dapat kita membacakan salawat kepada Nabi. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, malaikat akan datang membawakan nama-nama orang itu di hadapan Rasulullah. Ya Rasul,
Ika umatmu bersalawat pulan. Kini walaupun Nabi sudah berada di tempat peristirahatannya, taat. Insyaallah sabantalai kita berzikir bersama-sama. Zikir itu ibadat, berarti taat. Apa yang kita lakukan ketika dapat taat? Kita harus melihat itu adalah minnah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dek sayang Allah ka dia awak, maka dapat awak duduk bermajelis ko. Dek sayang Allah ka dia awak, dapat awak mendengar bacaan Al-Qur'an. Masih jaleh telinga kita mendengar. Dek sayang Allah ka dia awak, dapat lidah kita mengucapkan ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika. Kok sariawan pula awak ibu-ibu, mana bisa ndak? Sakitlah lidah awak, mengecek pun payah. Apa? Mau hang. Itu kalau sariawan tuh nak jaleh mengecek. Sehat badan awak, insyaallah dapat kita berzikir. Zikir ko Bapak Ibu, inyo ibadah makato. Bapa ibadah makato, lidah menyebut la ilaha illallah. Hati mainge ndak ada yang ambo harap selain daripada Allah. Badan kita bergoyang juga tuh, berzikir tuh. Nah, bapa cara goyangnya, itu tanya ke guru kita. Karena dojo kadang berzikir kau melihat goyangnya salah-salah tapi jadi jola. Nah. Asal bagara jadi jo, nak apa. Tapi kalau lebih hancaknya lain, ada aturannya. Nah, kau ditarik dari mana, dihampirkan ke mana? Nya betul tarik sama hampir anu tu, zikir tu supaya lama. Lamanya apa? Sajalan tari sama lagunya nak. Iko lagunya lagu pop. Ini menari tarian pula. Dulu kan nak pas tu. Tadi kau pelukan dulu kan. Nah itulah umpamanya. Nah kau tarik dari siko, hampirkan ke siko, buang ke siko. Berarti iko betul-betul orang berzikir. Bapa cara dapetnya tu, itulah kita dianjurkan oleh Abu Yatu masuk tarikat tu. Disuruh kita tawajuh, disuruh kita suluk. Supaya jaleh arahnya. Amun tak usah lagi pakai sulu-sulu Ustaz, ting zikir jambut pahala juga, bukan tak pahala. Tapi kan ada perbedaannya seketek. Diajarkan secara langsung daripada sekedar kita meniru-niru mencalik orang. Beda itu. Berarti kalau datang taat pada kita, apa yang kita ingat bebo, iko kasih sayang dari Allah. Kalau datang pada diri kita taat, maksiat, ada enggak kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat? Acok. Kalau singkinya acok. Nah. Kadang di lidah awak, kadang di hati awak, kadang di tangan, kadang di kaki maksiat tu. Kadang jo orang, kadang jo keluarga kita sendiri. Biasa saja tu. Indak pas perasaan awak sampai ke rumah kena repet pula. Banai pula hampir awak nak. Ndak mampat NCB 10 anu lagi kan. 10 hampir. Nah, apa yang kita lakukan pada saat itu? Bertaubatlah kepada Allah. Iko jalan keselamatan di siko. Dirangkumlah ke ampe-ampe hal iko dalam namanya kajian tauhid tasawuf. Bapa kita mensyukuri nikmat Allah, ayo kita pakai nikmat Allah tu kayak rancak. Sayang bana Allah ka dia awak, sehat badan awak pakai kayak rancak. Kok tak kadi jatuh kayak ndak rancak, laki-laki awak bertaubat, laki-laki pulang. Sase awak dirimbo, kata-kata nang gaek, jangan taruh berjalan. Mundur balik ke tempat asal, ke tempat pangkal. Ikulah jaleh sase. Jalan kita kon, itu bukan yang tadi nampaknya kok. Taruh di jalan ini taruh. Itu tambah lama tambah jauh. Taubat itu ke bahasa apa ibu? Laki pulang. Laki pulang.
Pulang ke mana? Pulang ke yang rancak balik. Ndak tahu lagi mau jalan pulang Pak Ustaz. Ala pasrah saja amboko, ndak tahu mulai kita bisa berubah tak indak ko. Cari guru yang bisa membawa pulang. Kok indak kita cari guru membawa pulang, apa kita pulang? Nah, hadirin yang mulia. Kalau indak kita pulangkan taat itu kepada karunia Allah, ikolah yang kita bisa jadi sombong. Rupanya Bapak Ibu, sombong itu bukan dek yang hal-hal duniawi saja bisa kita sombong. Yang hal-hal taat juga bisa awak sombong rupanya. Bah, hamba puluh diajar-ajarinya. Alam makanan nambah mana kaji kok? Ikolah tadi menolak kebenaran tadi. Bisa awak silap enggak? Bisa. Walaupun ilmu awak lah setinggi tagak kalau istilah abu dulu ada apa nama kecil abu, walaupun ilmunya kateh kambun jantan kata buya, tekan malah berembuya di kilangan. Ke bawah tak kasih bulan kecilnya. Ke dalam ilmunya. Kalau tidak ada adab itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman Bapak Ibu yang mulia, ube yang paling rancak untuk menghilangkan kesombongan niko memang harus dengan jalur guru. Nah, jadi ada kajian di Tanwirul Qulub itu disebutkan di situ al-hadi asyara, syarat yang kasabaleh untuk orang-orang suluk. Di situ ayyakuna mustaiqizan min a'daihil arba'ah. Orang yang sedang berjalan kepada Allah itu dia harus selalu sadar dan berjaga-jaga terhadap musuhnya yang 4. Kalau tidak kita sadar terhadap 4 musuh kita, maka kita akan ditipu dan dikalahkan oleh musuh itu. Yang pertama adalah asyaitan. Musuh kita pertama setan. Apa keraja setan kok? Membisik-bisik, meragu-ragukan. Maka yang membuat-buat ragu, itu ada 2 bentuknya. Sesuai dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada bangsonya bangso jin, diganggu-ganggunya awak sehingga ragu-ragu awak. Ada bangsonya bangso manusia, di kawan-kawaninya awak sehingga ragu-ragu awak. Iya pun ndak kaji ko, iya pun ndak tauhid ko, iya pun ndak iman ko, iya pun ndak kasaki ko dari Allah Taala, iya pun ndak anak ambo ko dijaga Allah Taala beri ragu-ragu awak. Itu keraja syaitan. Ada bantuknya bantuk halus, dikatakan minal jinnati. Ada bantuknya bantuk yang biasa kita basuh, wan nas, bantuk manusia. Aku piah juga, pakai sarung juga, pakai jas juga. Nah, kau tidak masuk pakai jas kan? Ada meragu-ragukan seperti itu Bapak Ibu yang mulia. Apa mu nak gabung-gabung tu? Apa mu nak tawajuh tu? Nak jaleh tu? Apa mu nak zikir-zikir tu? Nak jaleh pun zikir mu nak begini begono. Apa orang tu berzikir tu Ustaz? Mengapa Pak mau cek kan? Nak dia berubah mulai keceknya. Sedang berzikir dia berubah mau cek kan? Apalagi ndak? Ya sederhana saja pikiran kita kok. Sedang makan ndak kanyang, apalagi? Ndak makan. Sedang bau bek nak cegak. Apalagi indak bau bek. Cocok ibu. Kita sambung seketik lain. Cocoknya itu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Jadi kemudian apa kaitan khitan dengan bersyukur kepada Allah? Kita kembali ke pangka balik. Anak ko karunia dari Allah. Maka cara bersyukurnya, anak ko kita ikutilah nasihat sebagaimana kata Luqmanul Hakim. Sebagaimana kata Luqman Sah Putra. Apa kata Luqmanul Hakim Bapak Ibu yang mulia? Di Quran dijalihkan oleh Allah Ta'ala, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah
sudah kami datangkan kepada Luqman akan hikmah. Hikmah kulah yang Abu Ya'qub menyampaikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah mendapatkan hikmah, maka sungguh dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah kok bahasa awak bijak, tahu menampakkan sesuatu pada tampeknya. Tampek nikmat ya syukur, tampek musibah ya sabar. Iko ndak tampek nikmat akhirnya berpoya-poya pula. Itu tidak hikmah namanya, itu tidak ada bijak. Kilek baliung lah ke kaki kata Buya kan, kilek camin lah ke muka. Itu orang hikmah tu. Balun bakilek lah bakalam bulan lah sangkek 30, balun tacalik lah tamakan, rasullah tiba di batang tubuh. Orang balun datang lah tahu kita jantan batinonya apa nandak kecekkannya. Itu orang hikmah. Apa hikmah yang diberikan kepada Luqman? Anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Mengapa kita perlu bersyukur? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur nikmat itu sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya. Syukur itu untuk kita kembalinya, bukan ke Allah. Sehat badan awak, sumbayang awak, ke siapa datang kelebihannya tu? Ke awak balik tu. Allah ada penggunanya dah. Tidak akan bertambah kuasa Allah dengan taatnya hamba-hamba. Tidak berkurang kuasa Allah andai seluruh makhluk di dunia ini engkar kepada Allah, tidak berkurang seketik pun. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang ingkar, Allah itu tetap kaya, tetap terpuji, tidak butuhnya kadi kita. Aku pulang kita ke tauhid kita balik. Allah itu qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya, tidak butuh tampek, tidak butuh waktu, tidak butuh masuk, tidak butuh kawan. Allah Ta'ala tu kok kita rancak akan pulang rancak tu ke dia awak balik. Kok kita engkar ndak bersyukur akan datang pula keburukan itu ke dia awak balik. Bapak Ibu hadirin yang mulia, napa cara bersyukur terhadap anak? Aiko untuk kita saling ingat mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Kita bantulah anak-anak kita ke Bapak Ibu yang mulia dengan sarancak-rancaknya, ikut tanda bersyukur kepada Allah. Apa tugas kita orang tua kepada anak supaya kita bersyukur terhadap nikmat anak itu? Yang pertama, wajib ayyu'allimahu dinahu. Anak kita kewajiban kita mengajarkan ilmu agamonya. Wa fi riwayatin ayyu'allimahu kitabahu. Wajib kita ajarkan kepada anak kita kitabnya. Awak ajalah anak awak pertama-tama mengaji dulu ibu ndak? Kok dulu alif ya kan? Alif 2 di atean, alif 2 dibawain, alif 2 di depan, an in un. Kok kini lah pakai anu? Enggak lama seketek metode iqra, a ba ta ya kan? Laki mana panen anak tu? Qurannya betul juga. Jangan pula berisuk nandak nikahnya suruh mengaji pun paning kuaket menyuruh mengaji. Baca gak 2 ayat keceknya. Kilun keceknya. Ujung saya terang pangkas sama tangan tak ada. Eko. Dan hari ini Bapak Ibu yang mulia, di Kito Aceh yang negeri syariat Islam ko, rupanya banyak bana anak-anak kita ko yang ala usia 5 balik, 7 balik, 8 balik tahun tak pandai mengaji rupanya. Padahal kita terkenal sebagai serambi Mekah. Kita ajalah anak-anak kita ko dari ketek, pandainya mengaji lah, pandai mengaji, kita ajarkan pulanya untuk tahu cara sumbayang, tahu cara bersuci. Khitan ko sabananya kalau kita masukkan kajian fikih, itu masuk kaji bab taharah, bersuci. Tidak akan sah bersucinya seseorang kalau dia belum dikhitan. Kau kaji perjagaan seketik kau, singkok daun 4 buah kan? Kalau balun tak buka dikhitan anak kita tu, baaponya membasuh karai keteknya supaya suci. Makanya ada orang kayak awak dulu, lepas sunatnya balun belakang.
Dan kamu kok kan. Kok kini agak ringan seketik mulai. Kamu kok jadi jujur jangan rapik mana aja. Itu menandakan apa? Ada yang belum betul-betul suci. Maka hitan kok dihitankanlah. Supaya betul-betul suci. Apabila waktu hitan kok sabananya Bapak Ibu kok pikir mengatur sabananya ketika balik. Karena di situnya mulai wajib sholat. Sebelum itu jadi jual karena kita juga menyuruh anak kita sholat usia 7 tahun boleh pukul usia 10 tahun kalau tidak sholat. Makanya kita harus tahu kita Bapak Ibu apabila anak kita itu usia 15 tahun kok laki-laki bapak-bapak harus tahu kita. Mengapa situ ada kewajiban melakik tahu ketika 15 tahun usianya. Makanya ada kepatangkan bertanya Ustaz, amu anak masuk SD keceknya. Jadi mau kan, kecek guru belum cukup usianya. Ya kan anti ya, ada juga itu rupanya kan. Jadi bapa mau kan, anak kami rubak tak kelahirannya keceknya. Mau kecek kan jadi, tapi harus kakak ingat. Kakak ingat tanggal lahirnya sabananya berapa supaya besok tahu kita. Apabila anak kita ke 15 tahun. Ada yang dipatua, ada yang dipamuda macam-macam gini. Tuh diajarkan. Bapak kita mengajarkan semampu kita ajarkan. Kalau tidak, ambo mendang ada rian ujo ayah man. Karena yang paling anuban menyampaikan kok karih mana kalau hukum tuh. Antekan ke tampe mengaji. Kok tamat sekolah masukkan ke pesantren. Mengapa? Di situ ada diajarkan agama. Mengapa menyampaikan pesantren? Karena yang duduk-duduk di situ kawan-kawanku alumni pesantren seluruhnya. Pesantren tradisional pula tuh yang bagi kitab kuning. Nah artinya apa? Di situ akan diajarkan Bapak Ibu yang mulia, kok tauhid namanya. Bapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikih namanya bapa Tuhan kita hidup dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Ikut tasawuf namanya bapa anak kita ku berisuk Bapak Ibu akhlak dan adabnya tidak tinggal. Masa akan datang berganti. Waktu akan berlalu kalau kita calik zaman kini. Ala jauh bana perubahan dalam keseharian akhlak anak-anak kita. Ala jauh bana perubahan. Dulu bapak-bapak ibu-ibu yang mulia kadang-kadang amo cerita moko di kantor kadang di kampung. Kalau lewat Buya Mahabbah tu berjalan, nyekan rumah panggung tu di sini. Kadang duduk menjuntai tu. Ketika lewat Buya tu, itu diangkat kaki seluruhnya tu. Nah dia menjuntai. Mengapa? Karena menjuntaikan kaki ketika ada guru atau orang tua lewat, itu termasuk dianggap adab yang salah. Kok kini cobalah. Kok ala digasnya Hondanya tuh, dilansamkannya pula tuh ngeng-ngeng kan. Nah, ada lagi memang begitu. Dan itu tidak bisa kita hindari memang. Zaman itu akan berubah. Kiamat ala dake itu salah satu tandanya kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak akan melahirkan tuannya. Maknanya apa kok? Orang tua akan melahirkan anak yang anak kau akan jadi tuan dalam kesehariannya. Kini zaman kini uang tua takut ke anak, bukan anak takut ke uang tua. Bapak kata anak sajalah, mau ikut saja. Itu yang bahaya gitu. Kalau yang hancak tidak masalah. Tapi itu tidak akan bisa kita hindarkan itu. Pasti ada itu. Sekurang-kurangnya kita berupaya. Jangan dapat ke diawak itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Di rumahlah kita keseharian kini. Selera siapa yang kita paturutkan? Kebanyakan selera anak. Paling pun kok mengecek kita kadang-kadang pelan-pelan. Pelan-pelan lah abang mengecek. Kecek umaknya kan? Nak bilang ayahnya tadi. Tak juga bisa. Karena rupanya baik itu kok ayah membelang anak, umak kok membela anak. Ayah perlu takut ke umak anak tadi kan. Atau kebalikannya pula. Ketika umaknya nandak membelang anaknya,
Ayahnya pula alah diam sajalah kita keceknya kan. Ndak lama beku lari pula anak kita tu keceknya. Jadi ikolah yang jadi masalah kita bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Didiklah sebaik mungkin sedaya mampu kita. Dan jangan terlalu cepat diajarkan kepada anak kita itu tentang duniawi ini Bapak Ibu yang mulia. Laki bana diajarkan bakar aja mencari kepeng dah elok je rupanya. Ada dalilnya. Datanglah seorang orang tua menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu beliau jadi khalifah. Dilaporkan, ya Amiral Mukminin, apa kabar? Kata Umar bin Khattab, amun hendak mengadu. Apa pengaduan? Mencatat kata Umar bin Khattab, kapalu amboko ala tabalah. Pacah. Mengapa kata Umar? Dihampok anak ambo. Pakai apa dihampoknya? Pakai tungkek kayu. Naiklah dah Umar bin Khattab tadi kan. Umar kan tahu gitu. Nah, ndak ada kata anu dinyo. Dimbo, nak tak dimbo? Masuk dulu kata Umar. Yo khalifah. Iyo orang hampok ayah wang ko kata Umar. Yo. Mengapa ngampok kata Umar bin Khattab? Ya mau pikir bukan kepala manusia keceknya. Ikut kisah nyata kok. Beko bisa kita cari di kitab apa namanya Tambihul Qapilin. Ngapa? Kamu tekan dia bang lah. Jangan bukan laki mana. Lah, mau pikir bukan kepala manusia keceknya. Apa juga kata Umar? Mau pikir kepala Jawi keceknya. Umar pun herannya. Tidak mungkin seorang anak tidak bisa membedakan mana kepala manusia, mana kepala Jawi. Ditanyalah oleh Umar ke ayahnya. Bapak sih kau dulu kata Umar. Kau anak bapak, kau tidak mungkin tidak bisa membedakan mana manusia, mana Jawi. Jawi sampai kakinya, manusia dua. Tapi mengapa bisa baik kau? Ada bapak aja anak bapak kau di rumah tentang agama, tentang adab, tentang akhlak, tentang sembahyang. Barulah ketahuan bapak ibu indah kata ayahnya tadi. Jadi selama kau bapaknya, ambo ajak saja nyo tahu kaladang. Ambo suruh memacik tali Jawi untuk membajak sawah tu. Karena itu yang bisa membantu ambo kata ayahnya. Apa kata Umar bin Khattab Bapak Ibu yang mulia? Untung pacah cuman kepala kata Umar bin Khattab. Kalau baik kau cara bapak mendidik anak bapak kau, berisuk mungkin bukan kepala lagi dihampuknya. Karena dianggapnya bukan manusia lagi, tapi Jawi dianggapnya. Ikut cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amalali tak jua Ustaz. Mendidik anak ambo. Tapi ndak jua mau berubah. Itu lain cerita. Dia awak selesaikan tugas awak, apa nan dapat, itulah khasaki awak. Kok balun dapat khasaki rancak, ndak apa-apa. Bertawakal ala Allah, berserah diri kita kepada Allah. Anak masih pulang-pulang saja Ustaz di pesantren. Ada jatuh kasus banyak tuh di pesantren. 3 bulan pulang, ndak mau pulang-pulang lagi. 3 bulan pulang, dan pulang-pulang lagi. Jangan berhenti sampai maunya pulang. Karena kadang-kadang sebagian orang tua kau mencari putus asanya, alalah daripada jadi urusan nambah saja tiap hari begitu, tiap minggu begitu, pulang lagi ke rumah kejadiannya. Di rumah kita sama-sama kejadiannya. Akhirnya baik bapak ibu babahayo. Masanya belajar ya belajar. Ada masanya berisuk anak-anak kita kok kita suruhnya bakar aja pula, ada masanya. Yang terakhir, menyingkir waktu. Tugas kita orang tua yang paling penting terhadap anak sebagai tanda syukur kita kepada Allah, ayyut'imahu minal halal. Kita agilah makan anak awak tu yang halal-halal. Itu tanda syukur kepada Allah. Ikut kata Allah bagi anak, jago serancak-rancaknya. Bapa cara menjaganya? Salah satunya berikan yang halal-halal kepadanya. Yang tidak halal tu tinggalkan saja di luar rumah awak. Yang halal saja bawa ke rumah. Sakit Ustaz kalau halal. Kalau haram banyak yang sakit pun jadi. Penting berkahnya ada. Indak cukup. Itulah dulu pado-pado kan.
Tapi biasanya wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja. In tattaqullah kata ayah man tadi yaj'al lakum furqana. Tetap kita dalam garis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ke bapak ibu kau hitung-hitungnya berapa cukup berapa banyaknya, enggak ada tentu cukup dan banyak itu berapa. Berapa supaya cukup? Cukup 1 juta sehari, ada orang cukup, ada enggak juga. Nanti kita mendosa doa-doa habis adonya. Sakitnya cukup juga banyak, habis juga. Nah itu berikan yang halal-halal. Banyak kisah, banyak teladan menceritakan bagaimana keberkahan seorang anak bila yang dimakannya, yang dipakainya adalah yang jelas kehalalannya. Kita berupayalah basi yoyo untuk menjaga yang halal itu. Insya Allah anak kita ke besok menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.